Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuli di cara menanam, karena menanam itu menyenangkan. Nah, di video kali ini teman-teman, Ibu akan mengajak cara merawat tanaman kuping gajah agar berdaun lebar seperti ini ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut nonton, ada baiknya untuk like, comment, share, dan subscribe. Ini adalah tanaman kuping gajah punya Ibu yang mungkin sudah berusia sekitar kurang lebih 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki tanaman kuping gajah yang berdaun lebar seperti ini? Pertama adalah kita harus membeli bibit yang berukuran jumbo. Jangan sampai kita beli bibitnya yang ukurannya kecil, karena di pasaran itu banyak sekali sekarang jenis-jenis tanaman kuping gajah, ada yang kecil, ada juga yang lebar. Nah, sebaiknya kita beli bibit yang seperti ini, yang berdaun lebar atau yang jumbo. Setelah itu, kalau sudah positif dia berdaun jumbo, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mencarikan pot atau untuk kita menanamnya nanti. Nah, di sini Ibu menggunakan pot ukuran 45 ya teman-teman. Nah, besar dianya. Karena kalau tanaman kuping gajah ini walaupun dia yang berukuran jumbo, tapi kalau potnya kecil dia tidak akan besar seperti ini. Dia tidak maksimal ya daunnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama, ini ukurannya, maksudnya jenisnya sama. Tapi ini karena dianya Ibu taruh di galon ini, dia tidak besar ya. Karena kan galon ini panjang, tidak melebar, dia kurang maksimal dianya besarnya. Nah, kalau kita memberikan pot yang besar, maka dia akan akar-akarnya ini akan mengelilingi pot dan mungkin dia akan cepat lebar ya daunnya ya. Setelah itu apalagi yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menyiapkan media tanam. Media tanam ini juga sangat penting ya teman-teman. Nah, di sini Ibu menggunakan media tanamnya tanah. Ini campuran sekam bakar sedikit, pupuk kompos sedikit, dan pupuk kandang. Nah, dia ini udah banyak sekali akar-akarnya keluar ya. Nah, media tanam ini sangat penting. Kalau di tempat teman-teman tidak ada sekam, ya boleh juga sih kasih tanah subur, atau campurannya mungkin pakai gergaji, serbuk gergaji itu ya teman-teman. Tapi sebaiknya yang difermentasi dulu, karena kalau kita langsung dari tukang kayu itu langsung kita pakai, maka dia akan panas ya, busuk nanti akar-akarnya, karena itu belum lapuk, dia masih bersifat panas. Oleh sebab itu kita harus lapukan dulu. Seandainya Bu, tempat saya tidak ada Bu, tidak ada sekam padi, tidak ada serbuk gergaji, bisa diganti tanah saja tidak? Oh, bisa juga ya. Pada dasarnya zaman dulu, pas zaman nenek moyang kita dulu, nanamnya ini juga tidak menggunakan sekam ataupun serbuk gergaji ataupun kokopit ya teman-temannya, hanya tanah subur saja. Dia juga bisa ya. Kalau kita menanam ini tergantung tempat dan keadaan kita masing-masing ya. Jadi kita tidak harus memaksakan diri. Kalau ada ya semaksimalnya ada, tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. Yang penting bisa menanam lah ya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Penempatan ya teman-teman. Penempatan ini juga sangat berguna, sangat penting ya. Kalau dia di tempat panas, dia nanti daunnya akan gosong ya teman-teman ya. Sebaiknya kita tempatkan di tempat yang intensitas cahayanya itu sekitar 30-50%, atau matahari pagi, atau mungkin saja kalau tidak pagi ya matahari sore. Karena bagaimanapun juga semua tanaman itu butuh untuk berfotosintesis ya teman-teman. Jadi dia juga membutuhkan asupan matahari, sinar matahari yang cukup. Walaupun dia tidak juga terlalu suka dengan yang terlalu menyengat ya. Seperti ini dia waktu itu pernah ya, agak daunnya agak kemerah-merahan ini. Terus daunnya ini agak gosong ya kalau dia terlalu kena sinar matahari langsung ya, lama gitu. Nah, jadi harus sebaiknya kita pikirkan juga penempatannya. Biasanya di teras-teras rumah itu ya sudah cukup ya, tidak masalah.
apalagi Bu supaya daunnya lebar seperti ini. Nah, di potnya ini kan banyak akar-akar ya teman-temannya. Biasanya dia kalau sudah besar itu dia banyak sekali akar-akarnya. Kalau ibu biasanya akar-akarnya itu ibu ibu buangin ya sedikit seperti ini ya dia. Nih seperti ini nih. Akarnya di sini ibu buangin. Biasanya ibu pakai pisau, ibu akan congkel-congkel sedikit dan ibu akan buang-buangi akar yang seperti ini ya. Apakah tidak mati Bu? Ya insya Allah tidak mati ya, karena ini akar yang maksudnya serabut ya, karena akar utamanya berada dari bonggol sini. Jadi kalau kita buangnya akar di pinggir-pinggir sini itu tidak akan masalah. Jadi dia malah bagus ya. Jadi dia nanti tumbuh akar baru dan akan merangsang daun mudanya tumbuh dengan bagus. Kayak gini. Nah ini ada anakannya baru. Ini baru nih daunnya ya teman-teman, anakannya baru nih. Nah kemudian apalagi? Nah ini tadi sudah berbunga ya, tapi sudah ibu potong tadi pagi. Nah ini ada bekas potongannya ya. Ini tadi dia ada bakal bunga. Kalau ibu ya langsung ibu buang ya kalau dia berbunga, karena kita tidak membutuhkan bunganya, karena kalau bunganya kita pelihara nanti dia akan mengurangi nutrisinya ke daun, dia akan terfokus ke bunga, karena bunga itu menurut ibu kurang ya. Kalau ada yang suka ya nggak apa-apa sih, kalau ibu ya ibu suka ibu buang ya. Nah setelah itu apalagi, dan yang terakhir kita perawatan ya teman-teman, itu juga tidak kalah penting. Perawatan ini bisa kita tambahkan media tanam seperti ini kan, akarnya sudah tinggi ya. Nah biasanya ibu akan menambahkan metan lagi ya, menambahkan tanah lagi agak ibu tinggikan, tapi ini belum ibu tambah tanah, nanti ibu tambah tanah ya teman-teman ya. Nah kemudian tanah itu campurin pupuk juga, jadi dia semakin subur. Nah Pupuknya apa Bu? pupuknya bisa pupuk kompos atau pupuk kandang, atau teman-teman mempunyai mutiara hijau juga bisa ya teman-temannya, nanti ditaburkan di sekelilingnya sini. Jadilah dia tanaman kuping gajah yang berdaun lebar seperti ini. Seperti kuping gajah ya. Seperti kuping gajah Lebar. Nah demikianlah tadi cara ibu merawat tanaman kuping gajah ibu agar berdaun lebar seperti ini. Seperti kuping gajah. Seperti kuping gajah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tersenyum dan bahagia untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.